kasih Tuhan. Tuhan, kami tidak akan melihat kekeringan di sekeliling kami. Karena kami percaya Engkau memberikan mata air kehidupan. Bukan di luar, tetapi dari dalam akan terpancar kehidupan. Tuhan, kami tidak akan mencari jawaban dari luar sana, karena pribadimu cukup bagi kami. Kau jawaban kami, Kau pengharapan kami. Kenapa apa yang tahu? Tidak ada yang seperti Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku menyamaku, tiada yang seperti Engkau. Mari nyanyikan pujian ini. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
ada yang bisa memuaskan kami. Tidak ada yang bisa memuaskan hati kami selain pribadi-Mu. Pribadi-Mu cukup bagi kami. Seperti perempuan di sumur yang Tuhan tidak memberikan dia air untuk dia minum, tetapi Tuhan memberikan dia sumber kehidupan, yaitu pribadinya sendiri. Sehingga dia memiliki kesaksian tentang Yesus. Dia memiliki kebenaran dan kehidupan karena dia menemukan jalan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan." Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku memberikan kelegaan kepadamu. Makasih Tuhan, perjalanan kami ke depan, kami semakin lama semakin kuat. Kami tidak berpikir lagi hal-hal duniawi, tetapi pikiran dan perasaan kami hanya tertuju kepada Kristus. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, semuanya ditaklukkan kepada Kristus. Maka semua benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu diruntuhkan, dihancurkan di hari-hari ini. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu hidup kami dalam perjalanan bukan menunggu mati, tapi menerima janji. Ada janji mulia dan amin. Engkau tidak pernah lalai, engkau tidak pernah gagal, engkau tidak pernah berdusta. Tidak ada yang seperti engkau. Seperti bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang lain yang bolehnya kami diselamatkan selain nama Yesus. Dan engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami tidak takut dengan kabar di luar sana. Indonesia mau jadi seperti apa, kami tidak pernah tahu. Karena kami pegang janji Tuhan. Yesus Kristus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Agenda Tuhan atas bangsa kami, agenda Tuhan atas kota kami, agenda Tuhan atas keluarga kami, atas rumah tangga kami adalah pemulihan, adalah pemulihan, adalah pemulihan. Kami bukan 10 pengintai. Kami tidak melihat keadaan dunia seperti 10 pengintai, tetapi mata rohani kami dicarikan. Kami mengerti, kami tahulah siapa yang tergantung di dalam Kristus, yaitu kemuliaan, tentang kemuliaan yang besar itu. Tidak peduli setan iblis mau merusak bangsa ini seperti apa, tapi kami percaya satu hal: gerbang timur itu Raja kemuliaan akan datang. Haleluya. Dan Kedar Nebayot bagi Ismail akan kembali pulang karena Yesus akan kembali pulang, akan pulang ke rumah karena Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak diam. Jangan mengira Tuhan diam hari-hari ini. Tuhan sementara bekerja dengan dahsyat. Oh haleluya. Karena agenda Tuhan adalah pemulihan. Ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, Engkau akan melihat bahwa Tuhan ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati setiap janji. Makasih Tuhan. Roh Kudus, persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran. Ketika kami mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Oh haleluya. Yes. Hati kami hanya bisa dikuasai
dibersihkan oleh hadirat, oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu. Sehingga kami berkata bukan kekuatan kami lagi, bukan karena keperkasaan kami, melainkan karena Roh-Mu. Kau berkata kami seperti pohon zaitun yang ditanam di bait Tuhan. Kami akan tetap berbuah dan daun kami hijau. Kami terus dibersihkan hari-hari ini karena buah kami sudah terlihat. Oh haleluya, buah kami sudah terlihat. Bahkan buah kami mulai dinikmati. Ranting yang terus berbuah akan terus dibersihkan. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Bilang sama-sama, ranting yang terus berbuah akan dibersihkan. Haleluya. Sehingga jawaban kami bukan di luar sana. Jawaban kami ada di dalam. Karena di dalam ini adalah sumber kehidupan. Dari dalam akan terpancar kehidupan. Mari kasih tepuk tangan. Ada sukacita, ada kekuatan. Karena hidup kami di dalam. Dahsyat. Roh tinggal di hati kami. Haleluya. Kami tidak bergantung kepada manusia. Hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Dia. Oh haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Dia, yang menaruh harapannya kepada Dia. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oh haleluya. Yang daunnya tetap hijau, tidak akan pernah kering sekalipun musim apapun. Dia akan terus berbuah. Kamilah buah, kamilah pohon. Terima kasih Tuhan. Mari hasilkan buah hari ini. Kita kenal, hari ini kita dikenal karena buah yang terlihat. Kita dikenal karena buah. Orang melihat buah. Orang hanya melihat buah. Orang hanya melihat buah. Orang hanya melihat buah. Ketika kita berbuah, berarti kita berhasil ditanam. Kita berhasil berakar. Kita memiliki fondasi. Kita memiliki dasar. Kita dibangun di atas dasar yang benar. Dan kita siap berbuah dan terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang rindu dengar firman sama-sama dengan saya. Kita berkata, mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Singers, semua pemain musik, terima kasih. Penari juga terima kasih. Merdeka. Saudara, 81 tahun lalu ada anak-anak bangsa yang Tuhan pilih merumuskan tentang kemerdekaan bangsa ini. 81 tahun yang lalu ada deklarasi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang yang mulia, bersatu berdaulat adil dan duduk semua baru pastor bicara. Pastor tidak akan lama. Paling pastor biasa kan bicara 3 jam, 2 jam. Ini pasti 3 jam. Amin. Saudara harus dilatih untuk mendengar firman. Karena dosa itu masuk karena salah mendengar. Amin. Gitu. Dosa itu masuk karena salah mendengar. Makanya kita butuh dengar firman. Haleluya. Amin. Manado ini Tuhan saya. Indonesia ini Tuhan saya. Tapi Manado ini seperti anak sulung yang Tuhan pilih. Banyak kali gempa Bapak Ibu Saudara, tapi Manado ini tetap terjaga. Amin. Iya, itu
tahu enggak di hati saudara untuk hari ini berdoa bagi bangsa? Karena Indonesia butuh doa kita. Amin. Karena di bawah tanah Indonesia ini penuh dengan kekayaan. Amin. Itu di hari-hari terakhir untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan sementara bekerja dengan mempersiapkan semuanya. Kalau di sorga semua sudah siap. Ada orang ini. Di sorga semua sudah siap. Yang ditunggu di bumi. Dia kan pencipta. Semua sudah siap. Amin. Kamu di dalam Kristus bukan spekulasi. Di dalam Kristus adalah jaminan kepastian. Apa yang Tuhan janji kepada Abraham terjadi kepada Ishak. Apa yang Tuhan janji kepada Ishak terjadi kepada Yakub menjadi Israel. Dan Israel berjalan dengan kepastian. Israel gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Aduh. Hey! Ganda Tigor. Mutasono ini terlalu panjang dari puji-pujian. Kali kalau semacam sika-sika yuk. Saudara semua sudah siap. Ada momentum-momentum secara suddenly akan saudara terima hari ini. Tiba-tiba. Saya pernah lepas perkataan Ibu Juliana akan jadi kepala sekolah. Nggak mungkin pastor. Iya kan? Nggak mungkin pastor. Sekarang jadi kepala sekolah. Nggak mungkin. Jadi lihat, ketika Ibu Juliana jadi kepala sekolah, itu momen suddenly. Tapi di sorga tidak ada perkara yang tiba-tiba. Semua sudah dirancang dengan baik. Tinggal di bumi ketika siap turun. Ketika siap datang. Ketika siap jangan cari. Dia pasti akan datang tepat waktunya. Makanya Tuhan sementara mempersiapkan kita untuk menerima hal ini. Amin. Anak-anak QC, mari cinta Tuhan. Supaya apa yang Tuhan suka kalian suka. Apa yang Tuhan benci kalian benci. Anak-anak muda sementara dirusak dengan keinginan-keinginan dunia. Semuanya hanya sementara. Amin. Dunia hanya melepaskan sesuatu. Untuk apa? Merangsang hormon dopamin. Orang bilang yang senang sesaat terus jadi kecanduan. Kejar-kejar. Semua tidak memuaskan hati saudara. Kalaupun saudara puas, itu hanya sementara. Kenapa? Jiwa kita tidak bisa puas tanpa pribadi Tuhan. Aduh, kalau saudara menyembah hari ini, sedap sekali. Amin. Satu ketika pastor sudah kuat. Bayangkan gitar saja. Kita sudah mampu angkat, apalagi mengikuti. Jadi itu kita cuma peluk, kok menangis. Apa yang sementara betul menangis, pastor cuma yang begini. Tuhan, aku berhutang kepada. Amin. Aku orang yang berhutang. Saudara, waktu air mata jatuh, itu kekuatan entah dari mana. Pertama pastor renungkan, dari mana ini kekuatan? Oh, dari atas. Aduh, amin. Semua dari atas. Kekuatan itu sudah ada di dalam. Aduh. Ready? So, di dalam. Gagal begini mungkin yang melaku. Amin. Kepa. Tapi muka Bapak dapat lihat dari angle saya lupa aneh bosnya. Itu siapa tapi body semua dia bilang.
Saudara, waktu saudara percaya hari ini, kita sementara dibawa untuk dipersiapkan menerima janji Tuhan. Ini hidup tidak mau spekul-spekul. Amin. Tabrak juga, coba juga. Ini boleh. Amin. Pastor itu belajar sampai hari ini tidak pernah mendahului Tuhan. Dan tidak pernah spekul-spekul. Spekul tahu? Nekat. Popo-popo. Tahu popo-popo? Jangan oleh Tuhan yang boleh. Amin. Daud hebat. Tapi waktu Daud mau maju, Daud tidak langsung melangkah. Waktu Daud tidak mampu lagi menangis, di dalam keadaan terjepit, tetap Daud tanya Tuhan. Dalam keadaan terdesak, Daud tetap tanya Tuhan. Amin. Dan Tuhan menjawab Daud. Haleluya. Siapa Tuhan tak jawab? Padahal Tuhan sudah jawab. Tapi orang kadang tidak mengerti. Karena yang orang harapkan seperti yang orang mau. Kadang Tuhan bilang, nyanda, seperti itu jawabannya. Tidak, itu jawabannya. Bukan, itu jawabannya. Amin. Jawaban kan tidak selalu iya. Bilang amin. Begitu. Haleluya. Aduh, siap juga. Cepat-cepat siap. Yang belum siap itu orang, bukan Tuhan. Amin. Siap juga. Bilang siap juga. Ada firman ini. Ready? Tuhan firman. Cari. Bantu dulu, Pastor. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan ya, dengar ini. Lihat. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman. Pastor Ivan percaya banyak yang terjadi di masa lalu, bahkan kemarin itu banyak juga kegagalan dan kesalahan. Jangan ingat. Amin. Jangan. Amin. Sambil itu syair lagu dan kalau boleh waktu ku putar kembali. Sudah sulit boleh. Amin. Kalau bulan bisa ngomong, tapi bulan tidak bisa ngomong. Apa yang sudah terjadi sudah. Tak usah ingat-ingat. Amin. Ya ampun. Jangan ingat-ingat. Bilang amin. Amin. Ini bukan pastor yang bilang, ini firman. Setan suka sekali itu orang ingat-ingat yang gagal. Saudara percaya enggak? Kehidupan kita adalah sebuah proses perjalanan. Amin. Hari ini kita bukan menunggu mati. Tuhan tidak berhenti pada keselamatan. Haleluya. Tuhan tidak berhenti pada keselamatan. Tuhan juga tidak berhenti pada kesembuhan. Amin. Makanya orang bisa bilang hidup kita hanya perjalanan pulang. Makanya orang tunggu-tunggu kapan mati. Kayak gitu. Amin. Dokter bilang, siapa? Ibu semua mesti operasi. Kenapa? Ibu pelambung bagaimana itu? Talia di usus tacak-caku. Iya. Itu pulang jo. Saya tidak tenang di hidup. Kayak gitu. Amin. Sedangkan Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa bangkitkan. Tapi ada hal yang lebih lagi yang Tuhan mau bawa kita untuk mengerti dan melihat, bahkan menerima. Amin, saudara.
Jadi hari ini pastor sangat percaya ada momentum Tuhan secara tiba-tiba. Saudara, waktu saudara gagal, Tuhan tidak gagal. Amin. Waktu saudara jatuh pun Tuhan tidak pernah gagal. Jadi waktu Tuhan berjanji, semua yang sudah diputuskan di sorga itu harus digenapi. Amin. Daud, kalau Pak Pastor Chris mau sama bilang, Daud itu waktu dia belajar biografi Daud itu dia sekalipun dia berdiri, dia kadang di dalam keadaan dia berdiri dia jatuh. Dan dia sering gagal. Amin. Tapi lihat rancangan Tuhan. Sampai Daud menerima sebuah perenungan dan dia bisa sampaikan begini. Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya bagiku. Baru Daud bilang begini. Dan aku datang dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku. Di dalam buku kehidupan. Di dalam gulungan kitab. Ternyata saudara, kehidupan ini kita hanya masuk di dalam agenda Tuhan. Di dalam sebuah perjalanan yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan keluar dari sana. Jangan cari jalan lain. Karena waktu Tuhan janji, pastor lihat, waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, kenapa digenapi? Karena Tuhan yang berjanji. Haleluya. Dan Tuhan buat janji kepada orang di zaman akhir, bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan Yesus ada di sorga. Tapi waktu dia di sorga, dia sementara menjalankan ini sistem. Dia sementara menjalankan agenda. Dia sementara mempersiapkan nubuatan digenapi. Amin. Jadi waktu Yesus mengagendakan pemulihan segala sesuatu, itu pasti terjadi. Tadi kesaksian tiba-tiba jadi kepala sekolah, sekalipun mustahil. Jadi karena Tuhan bilang Kiva jadi gembala, biar kita mau lari ke mana? Karena yang data tulis Kiva gembala, selesai. Saudara, kalau Tuhan tulis saudara kaya, pasti kaya. Amin. Sekalipun saudara banyak kegagalan dan keterbatasan, tapi semua tentang kita hari ini ditulis. Makanya ayat 19 bilang apa? Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Haleluya. Pada satu saat waktu pastor berdoa, ada satu bapak muda ini dia gagal, dia rusak. Tapi tiba-tiba waktu pastor berdoa, Tuhan bilang begini kepada bapak ini, aku yang menumbuhkan sesuatu yang sudah aku taruh. Saudara lihat, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita, Dia pasti berikan pertumbuhan. Sekalipun kadang kita belum menyadari, belum kita tahu. Haleluya. Kenapa? Waktu kita lihat keadaan, waktu kita dibesarkan di satu lingkungan keluarga yang gagal sebelumnya juga, kita masuk di dalam satu lingkungan pergaulan yang gagal, di sana kita rusak, di sana kita gagal berkali-kali. Tapi kalau Tuhan berikan benih itu untuk bertumbuh, sesuatu yang tidak kita lihat, dia bertumbuh. Saudara, 15 tahun yang lalu, haleluya, pastor itu menikah. 15 tahun lalu pastor itu menikah. Dan tidak ada yang tahu pastor akan jadi gembala hari ini. Amin. Tidak ada yang tahu. Dua 20 tahun yang lalu,
Pastor tidak pernah bayangkan Pastor Pejolo ini wanita cantik yang ada di depan ini. Ibu kan bilang begini, kenapa Pastor ada pilih Pak kita? Kita bilang kalau kita pilih sebenarnya boleh salah, tapi karena Tuhan yang pilih. Iya, kalau Tuhan yang pilihnya akan pernah salah. Amin. Tapi karena Tuhan yang pilih hari ini saya dan saudara untuk menerimanya. Makanya proses yang datang itu adalah sebuah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita. Amin. Alex. Haleluya. Biar juga anak-anak bermain. Tahun depan semua ada gedung orang. Orang so ada tanpa sendiri. Itu saya ambarimu di sini talinga pengoni. Dengar aja dulu ke kita sini. Gitu. Bilang amin. Saudara harus percaya kegagalan saudara di masa lalu itu satu proses di mana Tuhan mempersiapkan saudara untuk masuk pada musim yang baru, pada permulaan yang baru, pada sesuatu yang baru. Kalau baru belum saudara lihat. Amin. Karena tahu baru kan, karena belum pernah pakai, karena belum pernah rasa, karena belum pernah dengar, karena belum pernah terima, itu baru. Sudah, makanya yang lama sudah ingat, lupa. Kau saya ingat. Kalau kitanya tidak berjudi, kalau kitanya tidak begini, kalau kitanya tidak begitu. Kenapa? Saudara jangan pernah heran kalau saudara banyak kegagalan, karena saudara berjalan tanpa Tuhan. Haleluya. Dia bilang begini, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi ada sesuatu yang sudah Tuhan bawa dalam pertumbuhan. Makanya Rasul Paulus bilang begini, Apolos yang menabur, Paulus yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Pasulnya ini. Saudara mulai mengerti ini, bahwa di dalam saudara ada hal yang bertumbuh. Amin. Ternyata waktu pastor dalam keadaan rusak, dalam keadaan yang tidak mengetahui dan mengerti panggilan, Tuhan sementara membawa pertumbuhan yang pastor tidak pernah sadar. Tiap pagi pastor Bapak datang mengurapi dengan minyak. Di alam jasmani tidak ada perubahan sama sekali. Amin. Di dalam alam jasmani ini kehidupan semakin rusak, Bapak Ibu Saudara. Tidak kunjung ada perubahan, tetapi malah lebih rusak. Sepertinya begitu. Haleluya. Tetapi di sorga sementara mempersiapkan sebuah pertumbuhan yang tidak terlihat. Haleluya. Pastor dulu paling belakang kalau datang ibadah. Kenapa? Karena penuh dengan tuduhan akibat perbuatan dosa. Dosa merusak, dosa membawa orang jauh. Makanya lihat waktu datang penuh dengan tuduhan. Tapi hari ini Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah membayar kita dengan darah. Hari ini tubuh kita jaga di tubuh. Karena tubuh ini tempat diamnya Roh Kudus. Tubuh ini bait Allah. Anggota tubuh ini dipersiapkan sebagai senjata. Haleluya. Makanya lihat, waktu orang sadar hari ini, orang ini dipersiapkan. Ada hal yang besar nantinya ke depan. Doakan pastor mau ke Jepang hari Jumat. Pastor ke Jepang, baru ke Malaysia. Oh Tuhan berkenan mau ke Jerman. Aku dapat di Bierhof. Kalian tahu Oliver Bierhof? Habis dari Jerman ke Belanda. Nah gitu. Haleluya.
Tuhan persiapkan, boleh mau sampai sana, itu boleh. Paling jauh, paling Mangan itu atau di laut sana Melongwane. Iya tuh. Kalau ke Melongwane, oh biasa juga orang pulau. Kalau ke Sanyang memang orang Sanyang. Ke Belanda, ke Jepang, secik-cik lagi ini boleh. Mata Jepang beda. Kamu bilang orang Jepang beda. Sekarang sudah tumbuh sesuatu. Makanya ketika Tuhan kasih sesuatu secara tiba-tiba, itu karena Tuhan siap. Sudah jangan pikir tidak mungkin, tidak bisa. Tuhan yang bikin mungkin, Tuhan yang bikin bisa, Tuhan yang mampukan. Ada orang yang sudah setua di pemikiran apa itu. Banyak Tuhan berkati di waktu tua. Amin. Banyak Tuhan pulihkan, pembalikan keadaan itu. Kalau orang dunia merintis dari muda, tapi orang benar menunggu waktu Tuhan karena masa persiapan kadang lama. Amin. Tapi dia terus maju, berjuang, jatuh, bangkit lagi, gagal, coba lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang mendorong dia dari dalam. Amin. Kekuatan itu Tuhan sudah kasih. Orang lihat seperti apa di sekeliling. Nyanda buat itu sebuah jaminan orang berhenti. Kenapa? Dari dalam ini ada sumber, ada jawaban. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia hendak membuat jalan di padang gurun. Sudah, ini yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dia membuat sungai di padang belantara. Sesuatu yang kering, sesuatu yang mati. Kalau padang gurun masih ada kehidupan, tapi padang belantara nggak ada. Tapi ada sungai karena ada kehidupan. Hari ini segersang apa, sekering apa kita. Secara suddenly, tiba-tiba ada jalan di padang gurun. Ada sungai-sungai di padang belantara. Dasar Tuhan. Satu hal yang saudara harus percaya menjadi rema malam ini. Semua sudah siap. Tinggal kita yang harus siap. Jadi kalau kita siap, pasti dia datang. Saudara, kalau Tuhan persiapkan kita hari ini, karena ada sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Pastor renungan, kalau Tuhan tidak siapkan kita, tidak bisa jadi gembala. Haleluya. Kalau saya bisa berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara itu biasa. Tapi kalau saya sudah bisa berkhotbah di depan orang tua saya, adik-adik, bahkan istri tercinta, kok istri sudah begini? Amin. Amin. Kalau istri sudah begini, amin. Bahaya. Amin. Tapi kalau apapun yang orang ucapkan, kok istri bilang, amin. Puji Tuhan, dia sudah sadar. Berarti sudah ada hal yang Tuhan kerjakan. Sebuah bukti, sebuah kesaksian. Kan saudara jadi ya, cuma kita jadi ya. Nah, gitu loh saya yang puji Tuhan. Amin. Kalau orang-orang luar bilang Pastor Kifan hebat, haleluya. Tapi kalau istri saya bilang luar biasa, mantap itu. Mari kita tepuk tangan. Amin, betul. Ibu, Tante Tri saja bilang apa? Mantap. Paling dari Papa, betapa beruntungnya Papa. Kau mari sebagai andai bulan bisa mungkin. Kau mari mulai lihat pemulihan, karena itu agenda Tuhan.
Ya, bagian kita sebenarnya sederhana. Kita berubah dulu, mengalami metanoia. Saudara, waktu kita mengalami perubahan secara berpikir, karakter kita berubah, cara hidup kita berubah. Amin. Bahkan kondisi kita akan berubah, keadaan kita akan mengikuti. Kenapa? Kita dituntun oleh firman. Coba Yesaya 45 ayat 2. Mulai itu ayat pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah firman kepada orang yang diurapi. Saudara diurapi? Saudara percaya saudara diurapi? God bilang pasti menang. Kenapa? Hanya orang yang diurapi bisa menang. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini sebuah pengurapan kepada Daniel. Ini sebuah hal yang Daniel terima, tapi ada harga yang Daniel bayar. Dia harus siap untuk dibuang di Babel, dan dia harus bayar harga di Babel. Dia harus berdiri untuk berdoa di Babel. Tapi firman Tuhan digenapi. Lihat kenapa dia mengizinkan Tuhan tetap di depan dia. Ayat 2 bilang apa? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecah pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sehebat apa masalahmu hari ini? Sebesar apa penghalang? Amin. Selama Tuhan di depan, kita tidak mendahului. Amin. Tuhan bilang apalagi campi, jalan saja, mengikuti. Amin. Karena dia jalan, firman-Nya pelita, firman-Nya terang. Lan, biar dong bilang anak pengacara baru, biar juga selama anak ikut Tuhan. Dong bilang dulu Pastor Kifan, dia ini, dia ini, dia itu, dia ini, dia begini, dia begini. Biar jo, begitu. Tapi selama orang tahu Tuhan di depan, gunung berbicara persoalan, masalah. Amin. Pintu-pintu tembaga, segala bentuk apa, semua yang ditutup. Waktu kita mau berjalan, sepertinya sulit. Sepertinya apapun yang kita lakukan tertutup. Coba saudara cek, Tuhan ada di mana waktu itu? Di depan atau? Karena selama Tuhan di depan, pintu-pintu tembaga pecah. Bahkan semua yang menghalangi, tantangan, rintangan yang begitu berat, patah. Kenapa? Dia berjalan di depan. Amin. Dia berjalan di depan. Dan hari ini mau kita mengizinkan dia di depan, dan kita mengikuti. Enak hidup. Amin. Enak hidup. Dan Pendra tahu tuh, Pendra mulai ikut hal-hal seperti ini. Apa yang Tuhan mau bikin. Kenapa? Kadang Bapak Ibu Saudara, kita memiliki keinginan dan hasrat kita secara manusia, dan itu pasti saya jamin 1000% jauh dari kehendak Tuhan. Tapi waktu kita mulai jadi penyembah dan kita mulai menyembah Tuhan, ada sebuah hal secara otomatis, karena ini berbicara penyatuan kita. Amin. Penyatuan kita. Karena waktu Tuhan buat perjanjian dengan Abraham, Tuhan mau menyatu dengan umatnya. Bukan cuma sekedar berkat secara finansial,
Bukan cuma berkat secara materi, sebuah pencapaian, jabatan, posisi. Bukan. Tetapi sebuah penyatuan. Banyak orang waktu dia capai jabatan tinggi, dia tidak bisa tidur. Makanan enak tidak dia bisa nikmati. Kalau saudara dadar, bilang dadar. Kalau nasi 2 kali tambah, mantap itu. Amin. Pastor Bapak, Pastor marah begini, Bapak jangan makan nasi terlalu banyak. Haleluya. Soalnya tidak bagus. Apa Pastor Bapak bilang? Kita suka di nasi. Kita suka makan nasi. Kecuali kita sudah tidak menyembah. Selama kita masih menyembah Tuhan, apa yang masuk pada tubuh pasti jadi berkat. Maka dari situ pastor setiap berdoa, pastor Tuhan, makanan dan minuman ini adalah pemberian Tuhan. Aku berdoa, putuskan diberkati. Waktu makanan ini masuk jadi nutrisi, jadi berkat bagi tubuh. Amin. Kadang dia nasi sedikit. Amin. Banyak minum air putih. Maka kalau 1 hari stres, biar nasi 2 kali tambah. Kalau ini hati sukacita, itu bukan masalah makanan, saudara. Tapi Alkitab bilang dengan golojo. Makan secukupnya karena Tuhan memberkati kita dengan makanan yang secukupnya. Kalau orang makan secukupnya, tahu kalau semalam bisa boleh makan banyak. Kalau sudah makan di atas jam 9, ya makanlah secukupnya. Yang penting orang tidur itu enak. Kalau selama di Tuhan semua tidur, orang berdoa menyembah, tak semua sadar. Bilang amin. Gitu. Makanya hari ini pesan yang kedua, saudara, karena semuanya sudah Tuhan siapkan. Pesan yang kedua jadi rema. Jangan pernah saudara mendahului Tuhan. Biarkan dia di depan. Sekalipun dapat dia lama, biar. Sekalipun dapat dia belum, biar. Selama kita tidak mendahului Tuhan, waktu Tuhan indah. Amin. Lihat saudara, capai sesuatu kalau dengan Tuhan, dia beda, saudara. Pertama, itu akan membawa berkat yang besar. Itu akan mendatangkan sukacita yang melimpah. Kalau saudara capai sesuatu karena Tuhan, itu pasti jadi berkat. Tapi kalau saudara hari ini kelihatan sukses, berhasil tanpa Tuhan, saudara tetap kelihatan hidup, tapi saudara jauh dari kata sukacita, jauh dari hal-hal damai. Amin. Kenapa saudara? Kalau kita tetap hidup dengan aturan main Tuhan, karena jadi pengacara bro, bukan pengacara spekul. Karena terima perkara kan langsung bilang ini tidak bisa, titik. Begitu, ini tidak bisa. Karena ada sesuatu yang menggerakkan. Waktu perkara datang kan langsung bilang begini, ini bisa. Begitu. Bukan karena kekuatan, tapi ada sesuatu yang meyakinkan apa ada dari dalam. Sekalipun perkara ini kelihatan susah, sulit, ada pintu tembaga, ada palang-palang besi, ada gunung-gunung, tapi kalau Tuhan bilang ambil, maju, karena akan kelihatan pengacara yang hebat dan sukses. Karena kenapa? Ketika Anda capai kesuksesan, keberhasilan, Anda sadar karena Tuhan yang jalan di depan. Pelayanan ini tidak pakai metode. Bayangkan semua 4 tahun baru lantik pengurusan minggu lalu. Cari gereja Munirol di mana? Yang lebih dulu waktu orang bukukan itu organisasi secara kepengurusan.
supaya semua jalan. Orang hanya doa saja. Ketika Tuhan terobos, pintu terbuka masuk. Amin. Ketika Tuhan jalan di depan, gunung selesai. Amin. Haleluya. Itu dengan Tuhan. Kita akan lihat supernatural. Saya bilang dia pastor, kayak gitu. Jangan anak-anak ini supaya saudara akan memiliki kesaksian. Karena momen-momen sadar dia akan datang buat kita semua. Karena yang janji Tuhan, kalau Tuhan janji dia pasti tepati. Amin, Kevin. Orang yang tidak ada yang hebat. Karena Sakaria bilang bukan karena kehebatan, bukan karena keperkasaan, tapi karena Roh Tuhan. Begitu. Amin. Ini firman terakhir, Galatia 3 ayat 14. Ya. Waktu kita mengerti tentang sebuah panggilan Tuhan dan sebuah perjalanan yang sudah Tuhan buat untuk kita lewati, Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Pada waktu dia rancang kita untuk masuk di dalam sebuah perjalanan yang sudah dia rancangkan sebelum dunia dijadikan, tidak ada lagi spekulasi. Kenapa? Apa yang dia janjikan selama dalam perjalanan pasti dia tepati. Pasti ya. Amin. Tidak ada yang tidak pasti dengan Tuhan. Banyak orang gagal, kecewa karena dia tidak mau untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Dan kenapa begini Tuhan? Iblis bilang, mana bodoh, mana gagal, mana Yesus yang kita sembah. Bahkan orang bilang begini, Tuhan kita suka kasih tapi hidup. Tuhan bilang, mana pihak hidup, mana kasih, mana pihak hati jauh. Mana pihak badan di tempat ibadah, mana pihak hati jauh. Mana pihak nama di struktur, tapi mana pihak hati jauh. Hati, waktu menyatu dengan Tuhan, semua yang menjadi kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Kenapa? Tidak ada lagi pertimbangan. Tidak ada lagi. Ada. Karena kita berpikir begini. Segala sesuatu, waktu firman Tuhan yang kita baca, kita bisa pakai itu untuk membenarkan kita. Tidak, saudara. Kita sudah dibenarkan karena firman. Yang Tuhan mau kita melakukan firman dengan pengertian, dengan sebuah penyatuan karena hubungan. Ini jadi beda, saudara. Ketika saudara ini bersatu menyatu dengan Tuhan karena sebuah hubungan yang intim, saudara latih. Pastor khotbah minggu lalu, saudara harus pastikan bahwa saudara sadar bahwa saudara orang yang berhutang. Kadang capek, saudara. Amin. Saudara pulang jam 12 malam, saudara pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3, jam 4 harus bangun. Bilang amin. Kenapa? Ini konsep ini sudah jadi. Kita bilang, kalau kita punya istri, Pak Ibu Gem, kita bilang, Ngana, waktu Ngana dinas malam, ya, ketika ada panggilan pasien, ada panggilan sesuatu, Ngana harus terjaga. Tiba-tiba bangun. Kenapa? Ngana tanggung jawab karena dibayar. Memang benar itu pelayanan. Amin. Dengan Tuhan, Tuhan sudah bayar kita lunas dengan darah. Kalau kita bangun jam 3 karena kita berhutang penyembahan, kita hutang doa,
Amin. Merju, malah lagi tuh. Tapi waktu dia dinas, dia tidak bisa bilang kita lelah. Coba ada panggilan ibu gem, ya cepat sana pasien semua gerak. Aku gerak. Bedrek. Sana ada pasien bedrek. Mana mungkin, mana bisa kita? Ini tanggung jawab. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita orang yang berhutang. Saudara berhutang hari ini. Ada pelian penyandang. Coba saudara tak lewat. Sudah waktu kau tak lewat. Itu pihak finance pun telepon dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi ulang. Kalau Bapak sudah melakukan pembayaran, abaikan saja pesan ini. Ibu dapat tahu pastor pernah berhutang. Karena pernah masuk pesan begitu. Abaikan supaya. Saudara, kalau saudara tahu, saudara gelisah kalau tidak berdoa. Saudara gelisah kalau tidak menyembah. Kenapa? Utang. Amin. Orang heran orang di pelayanan. Kenapa Ustaz? Kamu mau cari di mana di kota Manado? Anak-anak musik dari sekuler. Kevin dulu sebelum jadi pengacara. Dari pemain band sekuler, kau main di sini. Orang bukan dapat doi di sini, bukan keluar doi. Gitu. Amin. Semua WL singers pemain musik. Nggak ada terima PK. Amin. Itu bertentangan dengan konsep hari ini. Kenapa? Di dalam pelayanan itu sudah diganti dengan ladang untuk mencari keuntungan. Amin. Anak-anak waktu melayani, orang tahu waktu orang melayani Tuhan karena orang berhutang. Supaya waktu orang Tuhan percayakan sesuatu, Tuhan buat berhasil. Ayo lihat pemain musik, ada pekerja, ada bisnis, apa semua. Cuma ya kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit kan karena pemelawan. Gitu. Kalau orang taat dengar-dengaran Tuhan, karena ada kesulitan. Amin. Ada. Lihat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi perjanjian Tuhan lewat Yesus, apa yang Tuhan ikat kepada Abraham, kita terima karena Yesus. Nah, di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada janji yang harus ditepati. Bukan spekul, bukan angan-angan, bukan nol. Nggak ada rugi dengan Tuhan. Amin. Kayak kita supaya sekali bagi pemula di hari. Karena baru-baru dia take DP foto, dia pegang gitar begini. Berapa tahun lalu masih di Arya Duta, masih terus gondrong Latina. Belum ada pengharapan dia, belum ada pengharapannya. Dapat dia menjadi pengacara, ada. Begitu masih tak ikat dengan rokok dan minuman, begitu. Iya tuh dia main gitar, pecong begini bubuk kretek. DP sini penuh nikotin kuning-kuning. Tapi lihat, waktu Pondok Daud ini ada, dia datang begini pertama, dia bilang begini. Betul sih Kevin PKK. Betul nih Kevin ini jadi pendeta. Begitu, dia tuh kong altar call. Siapa yang rindu didoakan maju. Dia maju begitu cuma. Dia bawa kuda-kuda. Pertama dia bawa kuda-kuda dan masih kita mau jatuh. Dia pikirnya itu Kevin, itu Tuhan Roh Kudus bergerak. Pun dia rubah. Misalnya Om Alex datang tuh, itu masih doa pada orang Pastor Uni. Om Alex pikir Cliff yang ketua. Waktu Om Alex datang, mana dia ketua dia? Sana dia tunjuk, dia pikirnya Cliff. Oh bukan, ada tapi saudara kok dia. Malah ada di Medan sih. Pertemuan pulang Pastor datang. Dia bilang, yang mana Susan? Om Alex bilang, ih, kecil itu.
Om Alex pergi di ibadah. Waktu Om Alex di ibadah, Om Alex cuma begini. Sedangkan Benny Hinn saja kita nak rubah. Suami Fadino Namu. Dia bilang sedangkan Benny Hinn pergi pelawatan semua rubah Om Alex cuma. Kalian rubah, saya tidak. Itu loh dia menonton 10.000 dengan 1.000 rubah kiri kanan dia tetap berdiri. Jadi waktu Benny Hinn pergi lawatan, Om Alex harus begini. Dia tetap berdiri. Gitu. Itu kata dia kan gerasi, pastor cuma tunjuk begini kata tuh, dia cuma jatuh tuh, gue begini, jatuh. Padahal itu Tuhan. Dia berdiri, pastor kata suruh berdiri, dia berdiri begini, saya nak sontong, jatuh kata dia. Orang paling lebih luar biasa. Pertama pastor turun, pastor kata sunai begini, suruh di altar, suruh berdiri Om Alex jatuh dia kata. Dia bilang, ini itu tanda cari. Kalau Om Alex kalau nyanda ada wadah ini habis tuh semua. Aduh, iblis bikin habis betul. Orang tidak akan bisa dengar kesaksian seperti Ibu Juliana kalau wadah ini Tuhan tidak tahu. Orang tidak akan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa lagi ketika wadah ini tidak ada. Jadi wadah ini karena Tuhan, karena ada manusia. Dan pastor itu dilatih untuk tidak mendahului Tuhan. Supaya apa? Lewat Yesus kita akan menerima berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Dan Alkitab bilang begini, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Dan kita hari ini dituntun oleh roh yang dijanjikan. Amin. Makanya perjalanan kita ke depan tiba-tiba sekarang mungkin sekitar 26 hari lagi tahun 5786 akan berakhir. Kalau kalender Ibrani kita akan masuk di dalam tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah di bulan September nanti. Jadi tahun perjanjian tinggal 26 hari lagi. Makanya hari ini buat perjanjian benar-benar dengan Tuhan, supaya kita diikat dengan perjanjian. Dan saudara akan dibawa dalam satu pengertian bahwa kalau Tuhan bawa kita di dalam perjanjian, waktu dia berjanji pasti terjadi, pasti dia genapi. Mari kita tepuk tangan. Ini kadang apa yang pastor sampaikan kadang kelihatan belum masuk akal. Tapi yang pastor percaya ke depan ini kita akan lihat hal yang besar, pasti akan terjadi. Pastor ingat 6-7 tahun lalu waktu menyampaikan kebenaran, memang apa yang pastor ucapkan kan dari dalam. Pastor rasa ada sesuatu yang mendorong untuk pastor lepaskan, ucapkan, perkatakan. Memang itu terkesan, apalagi terdengar dengan logika manusia itu tidak masuk akal. Tapi satu-satu hari ini Tuhan jawab. Amin. Lihat ini. Ini pergi jadikan semua bangsa. Pastor ini pergi ini bukan karena pergi, tapi karena diutus. Pastor pikir dulu ke Jepang mau jadi tenaga kerja, sampaikan Injil. Itu Tuhan. Amin. Akhir tahun pastor beberapa yang pastor Petamang yang memang orang Jepang dari sana. Kita habis doakan pada dia, kita bilang begini. Kita tahun depan ke Jepang. Itu bukan karena suka bilang, tapi ada sesuatu yang mendorong untuk kita perkatakan. Kita ke Jepang. Itu bukan cuma sekedar perkataan biasa, tapi ada dorongan. Coba saudara uji sesuatu yang Tuhan dorong dari dalam, dan waktu saudara lepaskan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena itu Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dengan perkataannya. Betul. Semua boleh berubah, musim boleh berganti. Amin. Dunia hari ini
bahwa kita untuk melihat banyak sekali perubahan, tapi cuma satu, langit dan bumi pun akan berlalu. Tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan tidak bisa berlalu. Apalagi dikubur, tidak ada, perkataan Tuhan tidak bisa dikubur. Itu kekal nilainya. Supaya kita mengerti hal ini. Amin. Saudara siap, karena Tuhan yang berjanji. Oh, haleluya. Nanti minggu depan kalau pastor tidak ada, tetap ada kesaksian. Sudah harus bersaksi. Topang doa Iban supaya tidak lama-lama, supaya cepat kembali. Nah juga kita akan mempersiapkan untuk masuk ke tahun yang ke-7. Tak rasa sudah 7. Amin. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tadi pastor sampaikan. Di sorga semua siap, di bumi harus siap, supaya apa yang di sorga turun. Kedua, jangan mendahului Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Mau tidur semua ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar, musim akan selalu berganti. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, pelihara seumur hidup. Ya udah, kita semuanya bangkit berdiri. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Oh haleluya. Ku yakin
kasih buat kebenaran. Tuhan, kami percaya Engkau telah mempersiapkan kami. Bahkan apa yang sudah Engkau tetapkan di sorga jauh sebelum dunia ini dijadikan, itu yang akan datang secara tiba-tiba. Ada pemulihan secara tiba-tiba, ada kesembuhan secara tiba-tiba, ada terobosan, ada pembalikan keadaan, ada kepercayaan, ada tanggung jawab secara tiba-tiba. Hari ini pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami dibawa pada waktu-waktu penentuan hari ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu hari ini. Karena apa yang sudah Tuhan tentukan, itu pasti kami terima. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Karena lewat Yesus, apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan ikat bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, kami terima karena Yesus. Dan itu adalah sebuah kepastian. Kami percaya perjalanan kami ke depan akan semakin kuat dan indah. Karena Tuhan yang berjalan di depan kami, meratakan bulu-bulu, menghancurkan palang-palang besi, pintu-pintu besi, pintu-pintu tembaga dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan melihat banyak sekali terobosan, dan kami akan melihat banyak hal untuk menjadi kesaksian yang semakin kuat. Kami tidak akan melihat ke belakang, kami tidak akan memikirkan apa yang sudah terjadi, tetapi kami akan melihat apa yang belum terjadi, dan kami akan menerima semua yang belum kami terima, semua yang belum kami dengar, semua yang belum kami Tuhan lihat. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kami di hari-hari ini. Mungkin bagi kami manusia mustahil, dan pada waktu kami berpikir itu kelihatan tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mendahului semuanya, karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan di depan, semua langkah kami akan terlewati dengan indah. Dan aku berdoa Tuhan untuk tim perempuan berdoa yang ada di Pulau Sangihe. Tuhan terus tuntun tiang awan, tiang api terus menyertai, mengurapan Tuhan, bahkan darah anak domba Allah, darah perjanjian menjaga melindungi mereka sampai selesai semua agenda dan tugas Tuhan di Pulau Sangihe. Mereka akan kembali dan tiba di kota Manado dengan selamat, berjumpa dan kembali bergabung dengan keluarga Pondok Daun, juga keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Berdoa Tuhan untuk besok hari Generation of Christ akan mengadakan sebuah hal yang Tuhan inginkan, dan kami percaya ini adalah kehendak Tuhan. Kami minta perkenanan Tuhan, kami minta hadiran Tuhan, kami minta kuasa Tuhan, kami minta manifestasi Roh Kudus yang kuat terjadi atas pasir putih daerah Boulevard Manado di dalam nama Yesus. Ada mezbah yang dibangun, ada korban yang benar diletakkan, generasi muda dibangkitkan, generasi muda dimunculkan di hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua yang kami perlukan Tuhan besok hari semua Tuhan siapkan. Kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus kami terima. Berdoa untuk Pastor Angki Malik agar Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk menggerakkan Generation of Christ untuk acara besok. Biar mereka Tuhan berdiri untuk kota dan bangsa. Kami mau berdoa, mendeklarasikan sesuatu yang ilahi itu akan terjadi atas Manado, atas Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran-Mu, apa yang hamba perkatakan semua keluar dari mulut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
yang sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.